Tapi ikhlas biayain adik. Ikhlas, harus ikhlas. The ideas of sandwich generation sendiri nggak bangga sih. Kalau iri sih enggak ya, karena kan setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Nama gue Devlin, gue graphic designer. Kenalin, aku Gaby, aku kerja di bagian product marketing. Nama gue Levian dan kerjaan gue sebagai educator. Nama saya Rivi, saya copywriter. Halo, nama aku Tere, aku graphic designer. Nama Ryan, karyawan swasta. Yes, betul. Gue sandwich generation. Gue salah satu sandwich generation. Iya, baru-baru ini. Iya. Enggak sih, cuma aku ada sih cerita tentang teman aku yang sandwich generation. Semi kayaknya mas. Kenapa bisa semi? Cuman adek doang gitu sih. Tapi Yang sama keluarga yang lain nggak sayang? nggak gitu sih. Menurut aku pribadi sih berat sih. Berat banget sih. Lumayan berat sih pastinya ya, karena kan gue mesti nanggung kedua orang tua gue ya pastinya, gitu sih. Berat sih enggak ya, karena saya berusaha sebisa mungkin untuk mencari pekerjaan yang bisa mengcover biaya kebutuhan keluarga sih. Kalau dibilang berat sih iya, dan agak ngebingungin juga ya, soalnya kayak 1 atau 2 tahun lagi orang tuanya itu bokapnya udah mau pensiun, tapi dia masih punya adik yang baru mau masuk kuliah. Jadi dia tuh udah harus mulai ngebiayain adiknya kuliah, sedangkan dia itu sekarang juga seumuran aku, baru fresh graduate. Jadi kalau misalnya dibilang financial freedom udah atau belum, pastinya belum. Nggak. Tapi ikhlas biayain adik. Ikhlas, harus ikhlas. Pernah pas masih fase-fase remaja kali ya. Iri pasti pernah sih. Kalau iri sih enggak ya, karena kan setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Kadang iri, tapi kadang juga ngerasa tuh kayak punya kebanggaan sendiri sih. Justru aku bersyukur banget karena orang tua aku tuh dari aku masih kecil udah nyiapin dana tabungan untuk aku sekolah. Makanya mama aku juga ngajarin aku kalau misal suatu saat nanti aku punya anak, aku udah harus nyiapin tabungan anak aku. Enggak, saya lebih iri ke yang kayak uangnya lebih banyak aja sih. 20%. Kalau saat ini, kalau dibandingin sama gaji aku, padahal gajinya sih udah oke nih, tapi kalau dibandingin itu bisa 2/3-nya. Kalau sekarang gue bisa alokasiin buat keluarga gue tuh sekitar 10-20%. 40-50% kali ya. Sekitar mungkin 10-15% lah. Ke diri aku sendiri bangga karena bisa menuhin kebutuhan diriku sendiri sekaligus untuk ngasih ke orang tua. Tapi untuk the ideas of sandwich generation sendiri nggak bangga sih. Buat saat ini gue bangga banget. Bangga sih gue pastinya kan, karena despite gue mesti bantuin orang tua gue, tapi gue bisa dapetin apa yang gue mau. Bangga sih. Bisa dibilang bangga, bisa dibilang enggak. Kenapa enggak, kenapa iya? Bangga bisa bantu orang tua, biayain adek. Enggak itu ya tadi ada iri-irinya dikit gitu. Sebenarnya uangnya bisa buat kemana gitu sih. Nabung kali ya. Kalau menurut gue nabung kali ya. Pertama itu kita besarin dulu revenue-nya. Jadi emang selain dari pekerjaan utamaku, pastinya aku cari-cari lagi dari source of income yang lain. Dan kedua itu pastinya kelebihan dari abis ngasih itu pastinya diinvestasiin sih. Bisa sih, yang penting kan kalau gue pribadi kan gue lebih ke alokasinya aja gitu. Jadi gue bisa bantu orang tua gue, tapi gue bisa nanti bikin gue tambah kaya kan. Mulai dari mengelola finansial kali ya. Karena semakin kesini semakin sadar bahwa banyak uang yang dikeluarkan secara percuma gitu, kayak belanja dan ya sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Sebenarnya masih cari nih strateginya, masih belajar karena belum kaya juga. Jadi salah satunya ya mungkin investasi sih. Gue masih belum kepikiran. Ya pasti kepikiran sih. Jadi memang udah dari aku di kuliah aku udah mulai investasi juga. Sekarang ini gue investasi pakai bibit, jadi ya sampai tua nanti gue sudah banyak sih investasi gue, di saham juga ada, reksadana juga ada gitu. Jadi gue emang udah prepare lah sampai nanti gue tua gitu. Nabung sih, sama kadang invest karena udah mulai invest. Kalau untuk sekarang ini aku belum kepikiran sejauh ke sana sih. Harus nyiapin ini sih, dana hari tua ya.
Gua belum, tapi udah ada niat. Oke, kalau dana pensiun tuh biasanya belum sih, karena kan aku masih muda banget gitu kan. Jadi mungkin konsentrasinya bukan ke dana pensiun dulu. Kalau pensiun aku udah mulai nabung sih dari sekarang setiap bulan. Walaupun nggak gede, tapi aku udah nyiapin untuk pensiun aku. Sebenarnya sandwich generation itu apa sih? Menarik. Sandwich generation itu biasanya ya digambarkan kayak sandwich lah ya. Gitu. Jadi keadaan realnya adalah ketika seseorang itu harus menanggung kedua orang tuanya yang udah menua gitu ya, yang udah makin tua gitu. Tapi di lain sisi dia juga harus menanggung keluarganya sendiri, dirinya sendiri, keluarganya dan anak-anaknya. Nah, posisi inilah yang diibaratkan sebagai sandwich. Kan kalau isi sandwich itu kan diapit dari atas sama bawah kan. Gitu. Jadi dia tuh harus memenuhi keduanya, which is itu keadaan yang memang nggak mudah sih. Solusinya untuk sandwich generation ini apa sebenarnya? Oke, solusi pertama kalau kita ngomong masalahnya adalah kurangnya pendidikan finansial dan cara mengelola keuangan, pastinya adalah penting untuk paham nih sedari dini gimana sih caranya mengelola keuangan, caranya investasi. Dengan kita melek itu dulu, kita sadar, akhirnya mau nggak mau kan kita memenuhi tuh tujuan keuangan kita kayak pensiun, dana darurat dan lain-lain semuanya. Dan akhirnya harapannya ketika kita pensiun kita nggak perlu ninggalin beban buat anak-anak untuk support kita. Akhirnya dia bisa hidup sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, dan nanti ke generasi berikutnya gitu terus.